Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk supaya bisa mengingat kembali. Jadi saya buatkan videonya terkait bagaimana cara mengalokasikan anggaran sesuai dengan capaian rapor pendidikan. Nah, jika teman-teman sudah mengerjakan LK pemetaan mutu, jadi wajib dulu kita mengerjakan LK pemetaan mutu. Sehingga nanti nampak dari setiap indikator itu labor skornya itu berada pada kategori apa. Misalkan sedang, ya berarti nanti teman-teman memilih dari kegiatan ini. Jadi semua nama kegiatan itu di-input di LK pemetaan mutu ini. Nah, kalau di sini kan ada 8 kegiatan untuk indikator kualitas pembelajaran. Nah, apakah ini semua dimasukkan ke dalam Arkas? Ya, boleh semua, tetapi ada indeks kesesuaiannya. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung indeks kesesuaiannya? Kita lihat ini ya. Kita lihat. Nah, kalau capaiannya merah, maka jumlah kegiatan per indikator yang diambil adalah 50% jumlah kegiatannya. Kalau merah lebih besar atau sama dengan 50%. Kalau capaiannya kuning, berarti lebih besar atau sama dengan 30%. Sedangkan hijau lebih besar 0%. Berarti kalau dia hijau boleh juga kita masukkan, ya. Boleh juga tidak dimasukkan. Nah, sekarang kita lihat dulu ini nama kegiatannya untuk indikator kualitas pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya, di kode Arkas ini. Untuk kualitas pembelajaran, tadi kan nilainya adalah kuning. Nah, sedangkan dari kegiatan kualitas pembelajaran itu ada 8 kegiatan. Ya, ini. Jadi ada 8 kegiatan yang mau kita pilih. Nah, kalau ini kan tadi sudah sama ya, sama. Ini sama, ini nama kegiatannya ini sama. Untuk ini hanya untuk mempermudah kita melihat saja di sini. Nah, karena capaiannya kuning berarti kita memilih 30% dari 8. Nah, kalau 30% dari 8 itu berarti 2, sekian ya, 2,4 kalau tidak salah. Harus lebih besar ya. Nah, lebih besar berarti jangan kita ambil 2, kita bulatkan menjadi 3. Ya, karena harus lebih besar atau sama dengan 30%. Berarti dikatakan sesuai jika kita mengambil 3 kegiatan. Jadi misalkan saya ambil kegiatan yang pertama, kegiatan yang ketiga, dan kegiatan yang keempat. Nah, baru dikatakan sesuai. Apakah boleh mengambil 4 kegiatan? Boleh. Ya, karena kan lebih besar daripada 30%. Kemudian, ya, saya ambil lagi satu indikator. Nah, misalnya tadi, ini contoh saja ya. Contoh misalkan untuk indikator pembelajaran literasinya merah misalnya atau kurang. Maka kalau tadi merah wajib kita mengambil ini 50 kegiatannya lebih besar atau sama dengan 50% dari jumlah kegiatannya. Nah, untuk pembelajaran literasi ini pada standar isi ini ada 4 kegiatan. Sehingga kalau dikatakan sesuai kalau kita mengambil 2 kegiatan atau lebih. Tapi dalam hal ini saya mengambil 1 kegiatan. Apakah boleh? Boleh, ya. Boleh. Ya, misalkan saya ambil 1 kegiatan berarti nanti indeks kesesuaiannya adalah tidak sesuai. Tuh, itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat lagi rumus berikutnya. Nah, kita mau intinya nanti kita akan mengalokasikan anggaran ya sesuai dengan capaian rapor pendidikan. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah jumlah indikator yang sesuai dibagi dengan jumlah keseluruhan indikator.
yaitu 23. Sekarang kita lihat. Nah, di sini semua indikator ini kan ada 23. Ini 23. Sedangkan kita mau lihat berapa jumlah indikator yang sudah sesuai. Nah, contoh misalnya ini tadi tidak sesuai, ada juga tidak sesuai. Misalnya jumlahnya ini contoh saja ya. Jumlah indikator yang sesuai itu adalah 12. Nah, kapan dia dikatakan kita sudah mengalokasikan anggaran sesuai dengan capaian rapor pendidikan? Apabila indeks kesesuaiannya itu lebih dari 50%. Nah, contoh misalnya ini yang dicontohkan di sini. Misalnya jumlah yang sesuai adalah 14. Berarti 14 dibagi jumlah semua indikator 23 dikali 100%, hasilnya adalah 61%. Berarti karena ini sudah lebih 50%, dikatakan bahwa sekolah sudah mengalokasikan anggaran sesuai dengan capaian rapor pendidikan. Nah, kalau misalnya ini tadi, setelah kita memilih tadi kegiatan, ada yang sesuai dan ada tidak sesuai. Nah, diupayakan hasilnya nanti itu adalah 50% ke atas atau lebih besar daripada 50%. Jadi misalnya sudah kita mengalokasikan atau sudah mendapatkan 12 indikator yang sesuai, berarti 12 dibagi 23 dapat 52%. Berarti sudah lebih dari 50%. Nah, jika di sini misalnya masih dapat 10, berarti masih di bawah 50%. Nah, kalau misalnya 10, nah kita harus menambahkan lagi. Jadi yang tadi yang tidak sesuai ini, kita tambahkan satu kegiatan agar ini menjadi sesuai. Nah, cari lagi yang lain, misalnya ini merah, ya dijadikan dipilih 2 kegiatan atau lebih, atau semuanya juga boleh, karena lebih besar daripada 50%. Nah, sehingga nanti kita upayakan di sini karena jumlah indikator 23, paling tidak ada 12 kegiatan yang sesuai supaya nilainya lebih besar daripada 50%. Jadi itu Bapak Ibu sedikit tambahan terkait bagaimana cara pemilihan kegiatan agar penganggaran kita sesuai dengan nilai yang kuning atau merah dari rapor pendidikan. Nah, jika ini sudah sesuai, ya, nah barulah kita bisa menambah-nambah lagi kegiatan kalau memang ada anggarannya. Misalkan banyak, masih ada sisa dana, ya kita tambahkan lagi, misalnya tambah lagi 2 kegiatan dan seterusnya. Yang jelasnya indeks kesesuaiannya harus lebih dari 50%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.